Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nadia Fairuz. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum adat Melayu sebelum kemerdekaan dan masa sekarang. Sejarah hukum adat. Peraturan adat istiadat kita ini pada hakikatnya sudah terdapat pada zaman kuno. Zaman Prahindu, adat istiadat yang hidup dalam masyarakat Prahindu tersebut menurut ahli-ahli hukum adat adalah merupakan adat-adat Melayu Polinesia. Kemudian datang kultur Hindu, kultur Islam, dan kultur Kristen yang masing-masing mempengaruhi kultur asli tersebut yang sejak lama menguasai tata kehidupan masyarakat Indonesia sebagai suatu hukum adat. Sehingga hukum adat yang kini hidup pada rakyat Indonesia itu adalah hasil akulturasi antara peraturan-peraturan adat istiadat zaman Prahindu dengan peraturan-peraturan hidup yang dibawa oleh kultur Hindu, kultur Islam, dan kultur Kristen. Bukti adanya hukum adat di Indonesia. 1. Tahun 1000 pada zaman Hindu, Raja Dharmawangsa dari Jawa Barat Timur dengan kitabnya yang disebut Civasana. Tahun 2 tahun 1931 sampai 1364 Gajah Mada Pati Majapahit membuat kitab yang disebut Kitab Gajah Mada. 3. Tahun 1413 sampai 1930 Kanaka Pati Majapahit membuat kitab Adigama. 4. Tahun 1350 di Bali ditemukan kitab-kitab Kulturama. Hukum adat pada zaman Islam. Pertama, di Aceh. Pengaruh hukum Islam cukup kuat terhadap hukum adat. Terlihat dari setiap pemukiman dipimpin oleh cendekiawan agama yang bertindak sebagai imam dan bergelar tengku. Kedua, di Minangkabau atau Batak, hukum adat pada dasarnya besar tetap bertahan dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan hukum Islam berperan dalam kehidupan keagamaan. 3. Sumatera Selatan. Berdasarkan Tambo Minang, masuknya para mubaligh yang berasal dari Minangkabau membawa pula pengaruh terhadap hukum adat dengan gari material daerah Sumendo. 4. Lampung. Masuknya Islam di pada masa Ratu Panggung, di mana putri yang bernama Sinar Alam melangsungkan perkawinan. Di Jawa berdirinya Kerajaan Demak dan Fatah. Di Bali pengaruh Islam sangat kecil. Masyarakat masih tetap mempertahankan adat istiadat dari agama Hindu. Menurut I Gusti Ketut Sudha, SH, bahwa hubungan antara adat atau hukum adat dengan agama di Bali merupakan pengecualian. Hal ini diperkuat oleh penegasan Pemda Bali yang menyatakan bahwa pengertian adat di Bali dengan di desa dan kerama adatnya adalah berbeda dengan pengertian adat secara umum. Artinya, pelaksanaan agama dengan segala aspek terwujud dalam Pancayodana yang merupakan wadah konkret dan tatwa filsafat dan susila. Karena seluruh kehidupan masyarakat Bali terjadi era berdasarkan keagamaan. Kesimpulannya, dari penjelasan-penjelasan di atas terlihat bahwa memang hukum adat yang dibentuk pada situasi dan kondisi low energy society mempunyai peranan yang penting sekali dalam pembentukan hukum Islam, dalam pembentukan hukum nasional. Di samping itu, pembentukan hukum nasional dapat didekati dengan pendekatan sistem dalam sistem sosial yang dalam uraian di muka didasarkan pendapat Talcott Person. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hukum adat Melayu di masa sekarang. Kehidupan masyarakat Jambi tentunya berpegangan pada suatu norma-norma dan nilai-nilai adat yang berpedoman pada adat bersendi syarak bersendikan kitabullah, yang artinya adat yang didasarkan oleh syariat agama Islam, yang syariat tersebut berdasarkan pula pada Al-Quran dan Sunnah. Salah satu hasil dari seloko yang ada ialah lahirnya Melayu Islam Jambi. Seloko adat ialah sebuah ungkapan yang mengandung pesan di dalamnya, amanat patua atau nasihat yang dimiliki nilai etik dan moral, dan juga sebagai alat untuk memaksa agar selalu dipatuhi. Meskipun seloko adat Jambi Melayu intinya adalah nilai Islam dan tidak hanya menjadi perwujudan dari ajaran Al-Quran saja, tetapi pada dasarnya adat dari budaya Melayu itu adat yang memiliki pandangan terhadap pengguna akal sehat secara rasional dalam berpikir dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Sejalannya dengan perubahan zaman, maka adat dan budaya Jambi mendapat tantangan dari berbagai budaya yang datang. Pada awalnya, mendapatkan tantangan tersebut hanya di wilayah perkotaan saja. Namun, karena kemajuan zaman, kecanggihan sistem informasi dan era globalisasi saat ini,
mulai masuk ke pedesaan hingga pelosok dan pedalaman. Akan tetapi, hukum adat memiliki peran yang sangat penting dan menghadapi keadaan tersebut, yakni sebagai pedoman dan kontrol sosial masyarakat Melayu di Kota Jambi. Dalam eksistensi dan penerapannya, hukum adat dapat dikatakan sebagai sistem pengendalian sosial yang telah memberikan peran dalam rangka terciptanya keteraturan kehidupan dalam pergaulan hidup yang ada di masyarakat. Dapat dipahami bahwa begitu pentingnya keberadaan hukum adat sebagai sistem pengendalian sosial yang diharapkan agar anggota-anggota masyarakat mematuhi norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Hal lain yang dapat diambil sebagai contoh saat ini yaitu masyarakat Jambi banyak telah meninggalkan adat istiadat Melayu Jambi seperti prosesi adat perkawinan, serah terima ulur antar, warisan upacara adat tersebut sedikit banyak telah dilupakan oleh sebagian masyarakat Jambi. Menurut pengamatan penulis, hal ini dikarenakan banyak masyarakat pendatang yang sudah bercampur dengan masyarakat adat Jambi sehingga banyak pengaruh budaya luar. Melihat banyaknya pengaruh masyarakat di Jambi saat ini, maka pemerintah Jambi telah melakukan upaya supaya generasi penerus tetap tidak melupakan unsur adat Jambi. Contohnya dengan telah menerbitkan keputusan Wali Kota Jambi tentang muatan lokal adat budaya di daerah sekolah-sekolah. Lalu adanya himbauan kepada masyarakat Jambi agar setiap profesi pernikahan yang berlangsung di Kota Jambi selalu menggunakan adat budaya Jambi seperti seloko adat Melayu Jambi, terlepas dari apapun suku dan etnisnya. Menurut penulis, seharusnya dari diri kita sendiri belajar tentang adat Jambi dimulai dari hal-hal kecil saja, seperti mendatangi Museum Siginjai yang ada di Kota Jambi dan juga memakan makanan khas Jambi agar tidak melupakan ciri khas dari Jambi itu sendiri. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.